Alhamdulillah, pada sore yang berbarakah ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita hingga pada sore ini kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini kita bakal melanjutkan dari pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram di dalam bab salat Jumat, hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yahdudu wa huwa kamathalil himari yahmilu asfar والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Masih tentang keutamaan sholat Jumat dan tata cara melaksanakan sholat Jumat dan larangan-larangan yang dilakukan yang harus ditinggalkan di saat khotib sedang berkhutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas digelari dengan nama Bahrul Ummah. Bahrul Ummah karena beliau mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Rasulullah pergi ke kamar kecil, kemudian beliau membawa sewadah air meletakkan di depan pintu kamar mandinya Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah selesai daripada hajatnya, dibuka pintu, dilihat ada air di depan pintu. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang melakukan ini? Dijawab, yang melakukannya adalah Abdullah bin Abbas. Langsung Rasulullah mengangkat tangan dan seraya mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia di dalam agama, pahami dia di dalam agama, kemudian ajari dia ilmu takwil Al-Quran. Oleh karena itu setiap tafsir yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas, maka tafsirannya lebih dipilih oleh para ulama, karena tafsir yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau lebih pandai dari para sahabat-sahabat yang lain di bidang tafsir karena doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah, man takallama yaumul jumu'ati, man takallama yaumal jumu'ati, siapa orang yang berbicara di hari Jumat, wal imamu yahdubu, sedangkan khotib sedang berkhutbah. Siapa yang berbicara di hari Jumat, khotib sedang berkhutbah di hari Jumat, bahwa kamathalil himar, dia itu seperti himar. Maksudnya kamathalil himar ini, dia mencapekkan dirinya hadir ke masjid untuk sholat, sedangkan dia tidak mendapatkan manfaat. Itu maksud kamathalil himar. Dia tidak mengerti seandainya himar atau keledai, dia hadir, kita kasih ilmu, walaupun ilmu kita banyak kita kasih, tetap dia tidak paham. Kenapa? Karena himar tidak bisa menjadi orang alim. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya yang bisa diajari ilmu itu manusia. Itulah kelebihan di manusia. Kita punya ilmu, pandai kayak mana, tahu cara apapun, kita ajari pohon, ajari hewan, ajari, tidak bakalan paham. Yang bisa ma'rifah kepada Allah yaitu manusia. Kenapa manusia bisa ma'rifah? Karena manusia punya hati nurani yang lebih. Kalau hewan dia punya hati, tapi hatinya tidak bisa dimakrifatkan kepada Allah, diajari makrifat kepada Allah, tidak bisa. Hewan punya itu hati, tapi hatinya kosong, tidak ada keistimewaan. Yang mempunyai hati dan mempunyai keistimewaan dan keajaiban di dalam hati cuma manusia. Cuman kita manusia, kita hatinya sama, tapi nurani kita dengan hewan itu berbeda. Kalau hati kita ada ajaibnya,
Ada ajaibnya itu bisa makrifat kepada Allah. Kalau mereka punya hati cuma punya wadahnya baik. Ada wong punya dus kotak. Si kotaknya ada isinya alat-alat komputer. Kita buka, kita di Palembang tapi bisa buka yang ada di dunia ini, bisa kan. Ada punya kotak box Indomie, bukalah. Nggak bisa buka sama-sama kotak, tapi kotak ini ada keistimewaannya, ada alat-alat yang bisa nyampaikan dia keluar dunia ini, keluar negeri ini, bahkan sampai ke planet-planet bisa. Kenapa? Karena ada alat yang canggih dalam kotak. Nah itu kalau nak diumpamakan, kita ada hati dan ada keistimewaan di dalam hati kita sehingga hati kita bisa makrifat. Kalau hewan-hewan dia punya hati. Enak kalau kita ayam ada hatinya dosa, ada kita makan hati ayam enak. Kambing ada cuman hatinya kosong, tidak bisa makrifat kepada Allah. Artinya mereka itu tidak bisa diajari. Kalau kita lihat ada jenis hewan yang bisa diajari. Seperti iwak lumba-lumba. Ikan lumba-lumba itu bisa diajari. Suruh melompat, depannya taruh api, dia bisa melompat. Atau seperti kalbun, anjing. Kita didik kalau ada mangsa kejar ini. Itu sebenarnya bukan ilmu pengetahuan kata ulama. Itu cuma perasaan saja. Perasaan tadilah yang dia bisa tahu. Bukan itu makrifat kepada, bukan itu ilmu pengetahuan, bukan. Tapi kalau manusia, kalau seandainya dia diajari, dia bisa makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keajaiban hati disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau, kitab Ihya Ulumuddin. Siapa yang nak lebih dalam lagi lihat di dalam kitab tersebut. Jadi orang yang berbicara di hari Jumat sedangkan khotib di atas mimbar lagi khutbah, itu sholat Jumatnya sia-sia saja. Ini maksud dalam hadis kama salil himar yahmilu asfar, seperti himar yang membawa di atas pundaknya, di atas punuknya, di atas punggungnya kitab-kitab, asfar, kitab. Artinya apa dia? Seandainya kita punya kitab banyak, kita taruh di punggung himar, kemudian kita keliling ajak berjalan, kita tinggalkan di kandangnya, kemudian besok kita tanya apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, bisa tidak himar menjawab? Tidak bisa menjawab dia. Kenapa? Karena himar cuman bisa punya tenaga, dia punya sanggup untuk membawa kitab, tapi kalau untuk baca kitab tidak bisa. Tapi kalau untuk belajar ilmu, untuk memberi manfaat tidak bisa. Artinya apa dia? Dia cukup cuman menyampaikan diri dia sendiri. Maksudnya hadis ini apa dia? Maksudnya kalau kita hadir sholat Jumat, kalau kita berbicara itu kita boleh capek seperti himar mikul, tidak dapat manfaat daripada sholat Jumat. Tidak dapat manfaat daripada buku yang dia pikul tadi, tidak bisa dapat manfaat. Artinya capek. Makanya kalau khotib sedang berkhutbah di hari Jumat, walaupun kita tidak dengar khutbah, tetap kita diam. Walaupun kita tidak dengar khutbahnya, kita diam. Ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna hadis ini kata ulama, di hari Jumat, terutama di saat khotib sedang berkhutbah, maka kita harus tenang. Kita harus sakinah wal waqar. Kita duduk sambil kita memperhatikan khotib yang sedang berkhutbah. Oleh karena itu mazhab Imam Syafi'i di dalam ilmu fikih, beliau mengatakan makruh tanzih. Kata Imam Syafi'i makruh tanzih di saat khotib berbicara, berkhutbah, kita berbicara, baik kita dengar khutbah ataupun tidak dengar khutbah. Ya kalau kita berada di masjid, kalau kita berada di belakang, misal duduk di dalam masjid tapi di belakang, di tempat yang jauh kayak di Masjid Agung, atau kalau tidak ada speakernya, kita tidak dengar khutbah, kita berbicara di masjid yang paling ujung, tetap juga kita dilarang. Kenapa sebabnya? Karena di saat khotib sedang berkhutbah, kita diperintahkan untuk mendengar khutbah, kecuali kalau yang perlu kita peringati, seperti kalau di depan kita itu ada kalajengking, nah itu kita peringati, boleh kita berbicara, atau untuk menjawab sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Allahumma sholli wa sallim alaihi, boleh kita berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Boleh kita membaca sholawat di saat kita mendengar nama Nabi Muhammad. Padahal ini berbicara kan? Iya berbicara. Kalau untuk sholawat
kepada Nabi Muhammad. Waktu dengar nama Nabi Muhammad atau mendengar ayat yang anjuran membaca sholawat, boleh kita berbicara. Yang tadi kita dilarang katanya berbicara, ini pengecualian. Adapun kalau khutbah selain khutbah Jumat, khutbah ini kan banyak. Ada khutbah sholat Idul Fitri, khutbah sholat Idul Adha, khutbah sholat istisqa minta hujan, khutbah, banyak khutbah. Nah kalau di khutbah selain khutbah Jumat, maka sunnah kita mendengarkan kalau ada khutbah. Qala an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtubu faqala shallaita qala la qala kum fasalli, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kalau kita masuk masjid sedangkan khotib sedang berkhutbah, kita hanya diperintahkan sholat tahiyatul masjid. Itu hadis yang bakal kita pelajari. Sholat tahiyatul masjid itu sunnah bagi siapa yang masuk tempat yang diwakafkan masjid. Misalnya ada sebidang tempat kecil maupun besar diwakafkan oleh pemiliknya. Ada pemilik tanah mengatakan tanah ini aku wakafkan sebagai masjid. Dari tanah sampai langit ketujuh tidak boleh digunakan untuk manusia. Tidak boleh digunakan untuk saat di bawahnya buat masjid, saat pucuknya sekarang ini ada Alfamart. Oh tidak boleh, itu punya Allah kan loh, sampai ke langit. Sampai ke langit ketujuh. Wakafkan lepas sudah. Jadi barang wakaf tidak boleh dipakai untuk pribadi, harus dipakai untuk maslahat umum. Kalau dia maslahat pribadi itu dilarang, karena berpindahnya milik dari wakaf itu menjadi miliknya Allah. Kalau ditanya ini punya siapa? Ini punya Allah, bukan punya sertifikat anak lagi. Sudah diwakafkan. Itu yang namanya masjid. Jadi sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk menjadi masjid. Kalau kita masuk ke tempat itu disunahkan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu penghormatan untuk masjid. Masuk jangan ngonyong, bahasa kita nya. Jangan ngonyong, masuk rumah wong mulai ngetok salam. Masuk ke rumah manusia, kawan gitu atau siapa yang kita kenal atau tidak kenal, ngetok dulu. Kalau kita langsung buka, langsung nyelonong ngembek kopi di rumah wong, diusir wong, untung. Kalau lagi koyo wong gitu. Nah, jadi kita masuk tuh dengan sopan, dengan kerama kita, dengan akhlak, masuk pelan-pelan, minta izin dulu. Nah begitu juga kita ke masjid, masuk di situ sunnah tahiyatul masjid. Sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita datang ke masjid, sedangkan khotib sudah khutbah, boleh kita masuk masjid, boleh kita sholat, tapi cukup sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid saja. Tidak boleh nambah lagi sholat qobliyah atau ba'diyah, tidak boleh. Kenapa? Lebih baik kita mendengarkan ceramah khutbah. Kalau khotib sudah Allahumma fil mu'minin, sudah sedikit lagi mau komat, bentar lagi mau komat, maka kita tidak usah sholat tahiyatul masjid. Kalau kita sholat tahiyatul masjid entar komat, kita berdiri jangan duduk. Karena sholat tahiyatul masjid itu liman yajlisu, bagi orang yang mau duduk di masjid. Kalau kita tegak di masjid, tidak sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita mau mundar mandir tidak mau duduk di masjid, tidak sunnah tahiyatul masjid. Kata Rasulullah SAW, fala yajlis hatta yusolli rak'atain. Jangan duduk. Kalau dia sudah duduk, habis sunnahnya tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung duduk. Tidak sunnah lagi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah duduk. Nah, jadi oleh karena itu jangan duduk. Kalau kita terlambat, imam sedikit lagi mau qomat, muadzin mau qomat, kita jangan duduk, tapi kita berdiri. Begitu qomat, kita masuk masjid atau kita sudah ada di masjid, baru kita ikut sholat Jumat. Hadis an Jabir bin Abdullah. Qala dakhala rajulun, masuk seseorang, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wan nabiyyu yahtubu, sedangkan Nabi berkhutbah Jumat. Faqala sholaita, kata Nabi Muhammad, kamu sudah sholat? Qala la, dia mengatakan belum, aku belum sholat. Qala, Nabi berkata, kum fasolli rak'atain. Kata Nabi Muhammad, maka berdirilah, jangan kamu duduk.
tapi kamu sholat dua rakaat yang dinamakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini kata ulama di waktu khotib sedang khutbah diringkas, tidak boleh panjang-panjang bacaannya. Ya enggak? Kita sholat tahiyatul masjid baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir waladhdallin amin. Allahu akbar. Langsung kita duduk. Baca surah. Tidak usahlah baca surah. Kita dengarkan khutbah. Kemudian kita ruku, bacanya 3 kali. Tak boleh panjang sujudnya, panjang sampai nangis-nangis di waktu sujud, tak usah. Pendek deh sholatnya, ngebut. Bukan artinya sholatnya ngebut-ngebut, bacaan itu yang pendek-pendek. Kalau mau baca surah ina atau ina, cari surah yang pendek. Kata ulama, baca Al-Fatihah, tak usahlah baca yang lain. Setelah salam dia langsung dengarkan khutbah. Setelah salam dia langsung dengarkan khutbah. Qala Syafi'iyah tahiyatul masjid masyru'a fi jami'il awqat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat tahiyatul masjid itu kapanpun kita masuk masjid, di situ sunat tahiyatul masjid. Kapanpun, di siang, sore, pagi, kapanpun kita masuk masjid, kita disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau kita masuk habis sholat subuh, masuk masjid, atau masuk masjid habis sholat asar, maka kita tidak tahiyatul masjid. Gimana cara menghilangkan makruh atau supaya tidak lewat sholat tahiyatul masjid kesunahannya? Kita ganti dengan al-baqiyatus sholihat. Diganti dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Makanya para salafun sholihun kalau dia masuk habis sholat asar atau janazah, dia masuk ke masjid, dia baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah 4 kali. Baru dia duduk. Dia tidak tahiyatul masjid karena di waktu itu makruh kita sholat. Begitu juga habis subuh. Habis subuh kita masuk masjid, kita ganti dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah. Ini namanya al-baqiyatus sholihat. Wal baqiyatus sholihat khairun inda, kata Allah dalam bacaan al-baqiyatus sholihat itu sebaik-baik bacaan. Qala wa humilal hadis an-nahyu an sholat ba'dal fajr hatta tatlu'a syamsu wa ba'dal 'asr allati laisa laha sababun muqaddam lam yatrukit tahiyya bihal minal ahwal. Kalau Nabi Muhammad dikatakan beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat tahiyatul masjid sama sekali. Setiap beliau masuk masjid pasti beliau sholat penghormatan kepada masjid, walaupun di hari Jumat tetap beliau masuk ke masjid dan sholat tahiyatul masjid. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi sholatil jumu'ah suratul jum'ah wal munafiqun. Walahu an Nu'man bin Bashir kana yaqra fil aidain wa fil jum'ah sabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadis berikutnya tentang surah yang dibaca imam di waktu sholat Jumat dan sholat hari raya. Hadis yang pertama mengatakan Rasulullah kalau sholat Jumat beliau itu baca surah rakaat pertama suratul Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatluna ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum ila akhir surah. Itu dia baca di rakaat pertama. Rakaat kedua munafiqun. Itu Rasulullah baca rakaat kedua munafiqun. Atau kalau kita tidak mau baca full, baca separuhnya tidak apa-apa. Baca misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya rakaat pertama. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ila akhir surah. Rakaat kedua tidak mau baca munafiqun dari awal, baca dari ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Itu ada hadis Rasulullah baca salat Jumat rakaat pertama Jumat surah Jumat, rakaat kedua surah munafiqun. Ada hadis lain Rasulullah itu kalau lebaran sama hari Jumat bacanya sabbihisma rabbikal a'la sama hal atah. Jadi boleh.
Boleh kita baca sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, sama hal ataka haditsul ghasyiyah itu dibaca oleh Nabi Muhammad pada hari Jumat dan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, jadi sunnah kalau kita jadi imam hari raya Idul Fitri Idul Adha atau hari Jumat di waktu sholat Jumat, sunnah baca rakaat pertama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An Zaid bin Alqam qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Kalau kamu sholat Jumat, hadis berikutnya, kalau kamu sholat Jumat maka setelah sholat Jumat jangan lupa sholat sunnah ba'diyahnya 4 rakaat. Memang sholat sunnah itu fadhailnya luar biasa. Dari qobliyah maupun ba'diyah maupun sunnah-sunnah yang lain jangan kita tinggalkan. Kalau kita sanggup, sehat, jangan kita tinggalkan. Itu pangkat. Pangkat kita kaki dari kiamat dengan sholat sunnah tadi. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, siapa orang yang sholat sebelum zuhur atau sebelum Jumat 4 rakaat, Jumat 4 rakaat, itu pahalanya gimana? Pahalanya kata Rasulullah, ghufirat lahu dzunubuhu, diampuni seluruh dosanya, dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Kan ini pahala besar ini. Walaupun kita tidak boleh surga, tidak boleh bidadari, sudah boleh, ini sudah luar biasa. Siapa orang itu yang sholat setelah sholat Jumat atau sholat zuhur 4 rakaat, haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan badannya disentuh api neraka. Ini kan sudah manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Sholat subuh begitu juga, sebelum sholat subuh itu senilai dunia dan seisinya. Artinya, andainya kita punya dunia dan seisi ini punya kita. Andainya kita menghayal sedikit. Ada gedungnya, mana dunia ini? Besar beda. Besar, ada sawahnya, ada ladang. Kita infakkan lagi, plak sampai habis. Itu lebih besar pahalanya wong yang sholat sebelum subuh 2 rakaat. Gitu. Mana besarnya? Kita dinjuk sedikit, bagi ke pergi sedikit, masuk ke celengan di masjid, lagi sudah saja bikin gitu, alhamdulillah masuk celengan lagi. Berapa masuk celengan? Ya duit lama tu lah. Nah kita ni 10.000, 5.000, kadang 2.000, kadang 1.000, kadang senyum ngesek. Itulah tenang kalau kita masuk tu, oh, alhamdulillah baca sedekah, baca beramal, senang itu. Apalagi kita sedekah dengan dunia dan seisinya. Jadi jangan sekali-kali kalau kita sanggup, kita mampu, jangan kita tinggalkan. Sholat ba'diyah, sholat qobliyah jangan kita tinggalkan. Itulah yang menjadikan kedudukan kita dari kiamat. Pangkat kita dari situ. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, wala yazalul abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau ada seorang hamba selalu melakukan ibadah yang sunnah, sholat sunnah, sampai Allah itu demen sama kita. Kalau kita cinta kepada Allah itu gampang. Dengan kita duduk, aku cinta sama Allah, baca kan. Tapi kalau Allah cinta sama kita, mana caranya? Caranya gampang, banyak ngawikin yang sunnah. Kalau kita sudah banyak cinta kepada Allah, ngawikin yang sunnah, ngerjakan yang sunnah, Allah itu lama-lama cinta kepada kita. Kalau sudah Allah cinta, nurunkan gampang. Nafahatnya turun, nama kita hidayatnya turun. Diberikan rohani kita ini, diberikan makanan terus sama Allah. Kita hadir majelis ini tujuan apa? Dia minta makanan rohani. Hati kita ini minta rahmat dari Allah. Kalau wadah kita terbuka, masuk wadah kita itu. Kalau wadah kita terbalik, terjungkil, tumpah lagi makanan yang kita diberikan oleh Allah tadi. Tapi kalau kita gaulnya ngawi sunnah, ini makanan dikirim terus. Rohani kita seger, rohani kita sehat. Sehingga kita tuh selalu ingat kepada Allah. Kalau sudah makan tadi banyak, pikiran kita sama Allah tuh roh kita tuh sehat. Pikiran kita kepada Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah terus masuk terus rohani gitu. Makanya kalau kita jenguk para aulia, tidak demen nama dunia. Alam kebodoh, jadi dunia tahu kan apa? Kayak Nabi Muhammad nyepit ke batu di perutnya. 3 batu dijepit ke ini. Bukan tidak sengaja itu. Kalau ada kita ngapok apa? Iya pagi tadi tak boleh duit ke pasar. Nabi sengaja. Biarlah aku jepit ke ada dunia tak mau. Nah, gimana itu kalau kita bisa begitu?
Datang malaikat, ya Rasulullah katanya, di belakang rumahmu ada gunung. Gimana kalau aku jadikan gunung ini mas? Dialami ini kata Nabi. Kalau aku kenyang aku bisa bersyukur, kalau aku lapar aku bisa bersabar. Aku ingat umatku siapa banyak yang tidak makan. Jepit ke perutnya tadi apa dia? Jepit kenapa dia? Batu. Bukan karena tidak sengaja, disengajakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya? Karena banyaknya nafahat yang diberikan oleh Allah sehingga tidak cinta lagi sama dunia. Banyak para aulia begitu, para aulia. Karena banyaknya makanan ini dibandingkan makanan dohir sama makanan tubuh, banyaklah dohir batinnya tadi makan. Sehingga batinnya lebih sehat daripada dohir. Sehingga bung tadi kalau sudah banyak makanan batin dia makan, dunia ini tidak dicintai. Karena kita ini banyak makanan dohir, akhirnya cinta kepada dunia, itu sebabnya. Kalau sudah banyak makan dohir, mata hati kita tuh menjemelek. Nah, mata hati kita ngantuk terus. Mejem, mana mejem? Kita kenal sama dunia, tidak kenal sama akhirat. Kalau udah kita mejem. Tapi kalau makanan batin masuk kepada kita, batin kita tuh matanya terbuka. Sehingga kita lebih memandang masalah akhirat daripada masalah duniawi. Jadi dalam hadis tadi, kalau sudah orang melakukan sholat sunnah, kata ulama, dia dicintai oleh Allah. Nah ini yang dicari. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, boleh dunia dan seisinya gitu. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bi. Aku pendengarannya. Maksudnya aku pendengarannya, kata ulama, pendengarannya bakal dijaga oleh Allah. Dia tidak dengar basing-basing. Kalau ada yang tidak benar, tutupnya tidak mau. Kenapa? Diberi hidayah lagi oleh Allah. Atau dia jadi kuat pendengarannya, sehingga pacak dengar ke jauh. Matanya pacak ngelihat jauh, kakinya pacak ngelangkah jauh. Diberikan kekuatan yang lebih. Kalau anak cerita, anak bisa ngelihat depan ini hal-hal yang ada di luar kota gitu. Kalau anak ceritanya zaman dulu mungkin antum-antum ketawa gaduh. Anak bisa sekarang ini anak ngelihat di depan ini di Jakarta sana. Nah ini Ustadz nih kayaknya uzur ini udah. Ya enggak uzur kan? Tapi kalau zaman sekarang anak ngomong di depan anak ini ada laptop, anak ngatakan anak bisa ngelihat di Mekah sana. Percaya udah? Wah, berarti lagi muka ini Ustadz nih. Internetan caknya nih. Nah itulah nah, kalau seseorang sudah diberikan kekuatan oleh Allah, dia punya mata itu lebih daripada mata manusia biasa. Diberikan kekuatan. Dia punya pendengaran, bisa mendengar sesuatu yang luar biasa. Kaki bisa melangkah. Makanya ada para ulama sholatnya di Mekah, sholatnya di sini, sholatnya di mana. Karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan, kalau kita lagi kuawo, lagi sehat, lagi seger, jangan kita tinggalkan sholat sunnah walaupun pahalanya kecil. Jangan kita hitung-hitungan. Ini apa dia Ustaz pahalanya Ustaz? Lumayan ini Ustaz. Ini cuman itu salah tinggal. Pokoknya kalau sunnah, sholat sunnah kita gawekan. Mau ba'diyah, mau qobliyah, belum sholat ini, sholat itu kita gawekan karena kita mengamalkan syariatnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau hari Jumat jangan lupa 4 rakaat habis sholat Jumat. Itu pahalanya besar. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah habis sholat Jumat tidak sholat 4 rakaat di situ di masjid. Tapi Rasulullah melakukannya di rumah. 2 rakaat atau 4 rakaat dilakukan di rumah. Kenapa? Karena takut salah paham. Takut dikatakan Rasulullah melakukan sholat duhur, sholat Jumat itu 2 rakaat dan 2 rakaatnya setelah sholat Jumat. Kan sholat Jumat kan sama sholat duhur. 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaatnya digantikan dengan khutbah. Kalau seandainya Rasulullah sholat di masjid, Allahu Akbar, kata ulama berarti Rasulullah sholat duhurnya 4 rakaat dipecah jadi 2. Jadi habis sholat Jumat wajib juga sholat 2 rakaat. Makanya Rasulullah sholatnya di rumah supaya tidak salah paham. Jadi dari hadis ini dijelaskan bahwasanya kita sunnah setelah sholat Jumat sholat 4 rakaat ba'diyah. Hukumnya sunnah. Qala an Sa'id bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu anna Muawiyah
qala lahu idza shallaital jum'ah fala tasilha bi shalah hatta tatakallam aw tahrud fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik an la nusil shalah bi shalah hatta natakallam aw nakhruj. Hadis berikutnya bahwasanya idza sholaital jumu'ah, kalau kamu sholat Jumat, fala tasilha bi sholatin, hatta tatakallam au tahrud. Habis sholat Jumat, kemudian kau baca zikir dulu, bukan langsung sholat, jangan. Nanti kalau kita langsung sholat, nanti dikira sholat duhur tadi itu. 2 rakaatnya ini, 2 rakaatnya setelahnya, tapi kita baca zikir dulu. Enak baca zikir. Kalau di hari Jumat jangan lupa musabbihat itu. Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 7 kali sampai. Terus qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 7 kali. Terus qul a'udzu falaq yang 7 kali juga namanya musabbihat itu namanya. Qul rabbin nas, an-nas itu 7 kali itu. Kemudian doanya Allahumma ya wali hamid ya mubdi ya mu'in. Anda ini nabi halalikan haramik wa ta'atikan fadlik wa maksiatika aman siwa. Baca 3 kali tidak apa-apa, 7 kali lebih bagus. Itu amalia itu. Anda amalia. Kalau bisa lagi doanya Abu Nawas. Anda ilahi lastulil firdaus si ahla. Itu doanya Abu Nawas yang punya doa. Ya Allah, aku bukan tipe-tipe penghuni surga, bukan aku ini banyak maksiat, kata Abu Nawas. Doanya lagi lucu. Anda wala aku ala narin jadi tapi aku tidak kuat masuk neraka. Kalau langsung masuk neraka, tak kuat. Jadi gimana? Pahabli taubat tawab, maaf kebe, dia gue pantas masuk surga. Kalau nak masuk surga tak pantas, tapi masuk neraka tak kuat. Jadi mana? Ya sudah maaf kebe lah masuk ke surga. Ini doanya siapa yang doanya Abu Nawas ini disebutkan dalam kitab Nasuhaihul Ibad. Boleh juga ini katanya. Doa setelah musabbihat, setelah doa tadi sambil kita baca gosidanya Abu Nawas ilahilas tulil firdausi ahla sampai akhir. Boleh, bagus juga ini doanya. Walaupun isinya lucu, ya ada Abu Nawas, siapa yang tidak kenal Abu Nawas? Kalau sudah cerita Abu Nawas langsung nak ketawa kan begitu. Kenapa? Memang dari doa ini munajat ini nangis dia baca, tidak penesan. Tapi yang dengarnya ketawa. Ya ada, yang dengarnya ketawa. Dia meninggal di Baghdad sana. Kuburannya dibikin lucu juga oleh para ulama, dibuat tiang, dibuat pintu, tapi tidak kata dinding. Ya ada pintu, tapi dindingnya tidak ada. Jadi nak masuk kan buka pintu dulu. Dinding sini bisa, ya buat pintu dulu. Di kuburannya dia lagi dibuat lucu. Doa munajat lagi lucu. Nah itulah Abu Nawas. Bagus juga doa ini kata ulama, pengakuan yang luar biasa. Doa itu pokoknya ngakui kita kurang, ngakui kita tidak punya, baru kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak sholat, setelah sholat Jumat kita pisah dulu. Sholat Jumat dipisah dengan berbicara, atau keluar ke rumah, balik ke rumah kita sholat. Atau kita ngomong dulu, nak sholatnya di masjid, anak-anak langsung pasar. Sholat di Masjid Agung, ngomong dulu atau doa. Ada. Kita pindah tempat supaya banyak saksi. Jangan tempat situlah, tapi pindah ke tempat supaya yang nyaksikan. Karena tempat-tempat ini kan bakal jadi saksi kalau di hari kiamat. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari beberapa hadis yang sudah kita baca, Allah yaftah alaina butal alfit faqihna fiddin yaghfir dzunubana wa yastur ibana, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ada ilmu kalau tidak bisa diamalkan bukan dinamakan ilmu. Ilmu itu untuk diamalkan. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.